Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang membangun struktur organisasi. Pengorganisasian melibatkan koordinasi dan pengalokasian sumber daya perusahaan, sehingga suatu perusahaan dapat melaksanakan rencananya dan mencapai tujuannya. Proses pengorganisasian ini dilakukan dengan yang pertama, pembagian kerja. Pembagian kerja sendiri yaitu menentukan kegiatan kerja dan membagi tugas. Yang kedua ada departementalisasi, yaitu pengelompokan pekerjaan dan karyawan. Yang ketiga pendelegasian, yaitu pemberian wewenang dan tanggung jawab. Organisasi sendiri adalah sebuah wadah untuk sekumpulan orang yang bekerja sama secara rasional serta sistematis, yang terpimpin atau terkendali untuk mencapai tujuan yang sama dan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalamnya. Selanjutnya ada struktur tradisional. Struktur tradisional ini terdiri dari yang pertama ada presiden atau orang yang memiliki perusahaan tersebut, dan yang kedua ada vice president atau wakil presiden, orang yang menjalankan perusahaan tersebut. Wakil presiden sendiri dibantu oleh beberapa bagian. Yang pertama ada finance. Finance juga dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama manager accounting, manager allocation and inventory control, dan manager financial planning. Dan yang kedua ada operation. Operation juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada production manager large audience, yang kedua production manager small audience, dan yang ketiga ada director of human resource. Dan yang terakhir ada marketing. Marketing juga dibagi menjadi beberapa bagian. Ada sales manager, director of customer service, dan distribution manager. Selanjutnya kita akan membahas tentang materi mendesain struktur organisasi atau membangun sebuah struktur organisasi. Ada 5 tipe dasar yang umum digunakan dalam departementalisasi dalam organisasi. Yang pertama ada departementalisasi fungsional, yaitu berdasarkan dengan fungsi utama pada suatu organisasi. Contohnya itu adalah produksi, pemasaran, keuangan, dan lain-lain. Yang kedua adalah departementalisasi produk, berdasarkan suatu barang ataupun jasa yang diproduksi ataupun dijual dari unit organisasi, misalnya layanan rawat jalan atau darurat, ortopedi, atau pediatri. Selanjutnya ada departementalisasi proses, berdasarkan suatu proses produksi yang digunakan oleh unit organisasi seperti kayu. Selanjutnya ada departementalisasi pelanggan, berdasarkan jenis utama pelanggan yang dilayani oleh unit organisasi seperti grosir atau eceran. Yang kelima ataupun yang terakhir adalah departementalisasi geografis, berdasarkan segmentasi geografis dari unit organisasi, misalnya pemasaran Eropa, Kanada, ataupun Amerika Serikat. Selanjutnya masih membahas tentang mendesain struktur organisasi atau membangun struktur organisasi. Di sini kita membahas tentang organisasi, lini, dan staf. Jadi, organisasi lini dan staf adalah organisasi yang saling bekerja sama antara manajer dengan bawahannya, atau dengan atasan atau dengan karyawannya, yang sama-sama mencapai tujuan tertentu. Perkenalkan, nama saya Mita Sari dari kelas 21 AP1. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Nasidah, mendesain struktur organisasi, struktur kontemporer, struktur matriks. Struktur organisasi matriks adalah struktur kerja di mana anggota tim melapor kepada banyak pemimpin. Dalam struktur organisasi matriks, anggota tim, baik jarak jauh ataupun internal, melapor kepada manajer proyek serta kepada departemen mereka. Direktur utama berada di bagian teratas pada bagian organisasi hierarkis. Direktur operasi dan direktur keuangan berada tepat di bawah direktur utama. Peran-peran kepemimpinan teratas ini kemudian bercabang menjadi manajer-manajer departemen dan bercabang lagi menjadi manajer-manajer proyek. Menggunakan tim untuk meningkatkan motivasi kinerja, memahami perilaku kelompok. Kelompok adalah 2 atau lebih individu yang berinteraktif yang saling bergantungan untuk mencapai tujuan tertentu.
kelompok mengacu pada sejauh mana anggota kelompok ingin tetap berada dalam kelompok dan cenderung menolak pengaruh luar, seperti halnya perubahan kebijakan perusahaan. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari Mita. Nah, perkenalkan, nama saya Natasha Wijaya dari kelas 2184. Di sini saya ingin menjelaskan tentang keunggulan dan kelemahan struktur matriks. Keunggulannya itu desain yang luas dan fleksibel yang dapat merespon perubahan lingkungan serta pengambilan keputusan yang lebih cepat. Kelemahannya itu rumitnya menugaskan orang-orang dalam proyek serta rawannya terjadi konflik antara pekerja dan kepribadian. Di sini saya ingin menjelaskan tentang struktur komite. Struktur komite itu merupakan suatu organisasi yang mempunyai komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap dibangun sesuai dengan potensi setempat. Lalu komite itu bisa memberi nasihat kepada direksi tentang isu manajemen risiko dan kepatuhan saat ini. Peningkatan kualitas komite itu bisa dibentuk dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologi, dan nilai kesepakatan serta kepercayaan yang. Perkenalkan, nama saya Renita Dewi Ayu. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dibacakan oleh Nata. Mendesain struktur organisasi. Menggunakan tim untuk meningkatkan motivasi dan kinerja berdasarkan kekuatan dan kelemahan. Berdasarkan kekuatan yang pertama, mencari informasi dan pengetahuan dalam proses pengambilan keputusan. Maksudnya, setiap anggota kelompok atau tim sebelum berpendapat atau mengambil keputusan harus didasari oleh informasi yang jelas sesuai dengan pengetahuan yang terdapat dalam setiap keputusan yang diambil. Yang kedua, menawarkan keragaman perspektif. Maksudnya, setiap anggota kelompok atau tim harus menyatakan kembali prinsip atau nilai-nilai sentral kebudayaan dalam kehidupan pribadinya dan di dalam suatu organisasi. Ketiga, partisipasi antar anggota. Adanya keikutsertaan anggota dalam berbagai bentuk kegiatan yang diselenggarakan secara eksternal. Berdasarkan kelemahan yang pertama, butuh waktu untuk mencapai solusi. Di setiap perundingan kelompok atau tim, pasti memerlukan banyak pendapat. Maka dari itu, butuh waktu lama untuk menyimpulkan beberapa pendapat tersebut. Yang kedua, penekanan untuk menyesuaikan alternatif setiap anggota. Maksudnya, setiap anggota kelompok atau tim harus bisa mencakup respon mental dan tingkah laku dalam mengatasi gangguan eksternal tanpa adanya alternatif. 3 tipe dasar tim kerja. Yang pertama, tim pemecah masalah. Anggota tim harus memenuhi tahap-tahapan untuk memecahkan suatu masalah dalam organisasi. Biasanya, anggota tim merupakan suatu pilihan. Yang kedua, tim yang dikelola sendiri. Anggota tim harus memikul tanggung jawabnya masing-masing dan mengatur segala keperluan tim dengan baik. Yang ketiga, tim lintas fungsional. Anggota tim yang terdiri dari unit kerja yang berbeda, namun bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rehan. Evolusi konsep tim dalam organisasi dapat dilihat dalam 3 tipe tim kerja. Yang pertama, tim pemecah masalah, tim yang dikelola sendiri, dan tim fungsional. Hierarki manajerial didefinisikan oleh tingkat manajemen dalam sebuah organisasi secara umum. Struktur manajerial memiliki 3 tingkatan, yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen pengawasan. Organisasi dengan hierarki yang terdefinisi dengan baik memiliki rantai komando yang jelas, yaitu garis wewenang yang terbentang dari satu tingkat ke organisasi ke tingkat berikutnya, dari atas ke bawah, dan memperjelas siapa pelapor kepada siapa. Perkenalkan, nama saya Aja Marlina Kusuma dari kelas 21 AP1. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendesain struktur organisasi derajat sentralisasi. Di sini ada 4 faktor yang harus dipertimbangkan ketika memutuskan seberapa besar wewenang pengambilan keputusan untuk didelegasikan untuk organisasi. Yang pertama itu ada ukuran organisasi. Ukuran organisasi adalah
Pembahasan mengenai besar kecilnya organisasi serta bagaimana dampak perolehan organisasi. Yang kedua itu adalah kecepatan perubahan di lingkungan, yaitu stabilitas lingkungan menggambarkan kecepatan perubahan yang terjadi pada elemen-elemen lingkungan. Yang ketiga itu ada ketersediaan untuk menyerahkan atau menerima lebih banyak otoritas yang mengandung wewenang menerapkan peraturan perundang-undangan mengenai pembiayaan. Yang terakhir itu ada penyebaran geografis. Penyebaran geografis ini semakin menyebar ya karena cenderung menggunakan desentralisasi. Kenapa harus menggunakan desentralisasi ya? Karena keputusan yang diambil ini lebih baik itu sesuai dengan lingkungannya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi saya tentang perbedaan antara dua organisasi, yaitu organisasi organik dan mekanisme. Organisasi organik yaitu departementasinya yang longgar, rentang kendali yang luas, dan pengambilan keputusan yang terpusat. Sedangkan perbedaan mekanisme yaitu yang pertama departementasinya yang kaku, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang desentralisasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Larasati Maulana Putri. Saya dari kelas 21 AB2. Di sini saya akan menjelaskan tentang mendesain struktur organisasi. Beberapa faktor harus dipertimbangkan ketika memutuskan seberapa besar wewenang pengambilan keputusan dan didelegasikan ke seluruh organisasi, yaitu ukuran organisasi, kecepatan perubahan di lingkungan, penyebaran geografis organisasi, dan kesediaan untuk menyerahkan atau menerima lebih banyak otoritas. Sebaliknya, organisasi organik dicirikan oleh tingkat spesialisasi pekerjaan yang relatif rendah, departementasi yang longgar, beberapa tingkatan manajemen, rentang kendali yang luas, pengembangan keputusan yang terkondensasi, dan rantai komando yang pendek. Kombinasi elemen ini menghasilkan apa yang disebut organisasi datar.